Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Ismi Hasti Setioningrum, NPM 253710007P, ingin mempresentasikan ukuran penyebaran data tunggal dan terbobot. Ukuran penyebaran data tunggal dan terbobot adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi atau keragaman data dengan nilai rata-ratanya, baik untuk data yang tidak terbobot maupun yang memiliki bobot tertentu. Di dalam ukuran penyebaran data tunggal dan terbobot, ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, variasi, dan simpangan kuartil. Pertama, ada jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Dengan rumus R sama dengan X max min dikurang X min. Lalu ada simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Dengan rumus SR sama dengan jumlah dari setiap data yang dikurangi rataan hitungnya dibagi dengan jumlah seluruh data. Lalu ada simpangan baku, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Dengan rumus S sama dengan akar dari jumlah data yang dikurangi rataannya lalu dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah seluruh data. Kemudian ada variasi, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam adalah kuadrat dari simpangan baku sehingga rumus varians yaitu S pangkat 2 sama dengan jumlah dari setiap data yang dikurangi rataan hitungnya dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah seluruh data. Yang selanjutnya simpangan kuartil, yaitu nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan diurutkan Q1, Q2, Q3. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dengan mencari terlebih dahulu letak Q1, Q2, dan Q3. Dengan rumus QI sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Kemudian mencari simpangan kuartil atau QD sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Di sini ada contoh soal dari hasil ada contoh soal dari data hasil kuis mahasiswa mata kuliah bahasa Inggris dengan 15 orang. Yang pertama kita cari jangkauannya, yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimum. Di sini yang paling tinggi itu ada 90, jadi kita tulis 90 dan paling kecil 35 atau minimum. Jadi 90 dikurang 35 sama dengan 55.
Jadi jangkauannya itu 55. Kemudian ada simpangan rata-rata. Jadi kita jumlahkan dulu semua nilai mahasiswanya, kemudian dibagi dengan 15. Sama dengan 945 dibagi 15 sama dengan 63. Kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, ini 35 dikurang 65, 35 dikurang 63, dan seterusnya. Terus lalu dibagi 15. Nah, jadilah ini 28 ditambah 23 ditambah 13, dan seterusnya dibagi 15. Sama dengan 197 dibagi 15 dan 13,133. Kemudian kita cari varians. Ini rumusnya. Lalu kita tulis per nilai dikurang dengan rata-ratanya 63. 35 dikurang 63 pangkat 2 ditambah 40 dikurang 63 pangkat 2, dan seterusnya dibagi dengan 15. Kemudian ditulis hasil dari pengurangan ini, jadilah ini 28 pangkat 2 tambah 23 pangkat 2, dan seterusnya dibagi dengan 15. Lalu dijabarkan lagi 28 pangkat 2 ini jadi 784 ditambah 23 pangkat 2 529, 13 pangkat 2 169, dan seterusnya dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 363.645 dibagi 15. Hasilnya adalah 243 pangkat 2, hasilnya 59.049. Jadi variasinya 59.049. Kemudian ada simpangan baku. Jika di akar semuanya, lalu ini dipangkatkan 2, setiap nilai dikurangi dengan rataan hitungnya. Jadi 35 dikurang 63 dipangkatkan 2, dan seterusnya dibagi 15. Kemudian dijabarkan lagi, ini 28 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2, dan seterusnya dibagi dengan 15. Kemudian dijabarkan lagi, kemudian dapat hasil 3.645 dibagi 15. Lalu di akar 243 jadi 15,58. Jadi simpangan bakunya adalah 15,8. Kemudian ada simpangan kuartil. Ada urutan data. Kita urutin dulu datanya dari yang terkecil dan terbesar. Kemudian dicari data ke satunya. Yang data ke satunya pakai rumus yang ini. Jadi Q1 sama dengan data ke 1 di dalam kurung 15 tambah 1 sama dengan 16 per 4 sama dengan urutan data keempat. Nah, nilai Q1 yaitu data keempat adalah 55. Jadi ini I ya teman-teman, bukan 1. Salah tulis saya, maaf. Kemudian ada Q3. Jadi kita cari Q3. Yaitu data ketiga dalam kurung 15 tambah 1 dibagi 4. Jadinya 48 per 4. Nah, urutan datanya hasilnya 12. 48 dibagi 4, nah, hasilnya 12.
Jadi nilai ketiga adalah data ke-12 yaitu 80. Nah, setelah kita cari Q1 dan Q3, sekarang kita cari simpangan kuartilnya atau QD, atau kita pakai SK sebagai singkatan simpangan kuartil. Jadi 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1. Kita masukin 1/2 dalam kurung 80 dikurang 55. Jadi 1/2 dalam kurung 25 atau 1/2 dikali 25, dan hasilnya 12,5. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.